Kelompok 6. Perkenalkan, kami beranggota 4 orang. Yang pertama ada Rafael, yang kedua ada Yolanda, yang ketiga ada Cindy, dan yang keempat ada Kayla. Halo, hari ini saya akan membahas tentang kutu, serangga kecil yang sering dianggap sepele, tapi bisa membawa dampak besar pada kesehatan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu kutu. Kutu adalah serangga kecil yang hidup dengan menghisap darah manusia atau hewan. Mereka punya tubuh pipih dan kaki yang kuat untuk mencengkeram rambut atau bulu. Ada beberapa jenis kutu seperti kutu kepala, kutu badan, dan kutu rambut kemaluan. Bagaimana kutu menular? Kutu menular melalui kontak langsung, misalnya kontak kepala dengan kepala, misalnya saat bermain bersama. Kedua, bisa berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, atau handuk. Yang ketiga, tidur di tempat tidur yang sama dengan orang yang terinfeksi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara mengatasi kutu. Yang pertama, sisir kutu. Gunakan sisir khusus kutu untuk menghilangkan kutu dan nit dari rambut. Yang kedua, bisa menggunakan sampo anti kutu. Gunakan sampo anti kutu yang dijual bebas di apotek sesuai petunjuk penggunaan. Yang ketiga, bisa menggunakan perawatan medis. Jika kutu sulit diatasi, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang cepat. Nah, cara pencegahannya, bisa hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi kutu. Jangan berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, ataupun handuk. Selanjutnya, cuci pakaian dan spray secara teratur dengan air panas. Selanjutnya, ada jenis-jenis kutu. Pertama, kutu kepala atau Pedicellus humanus capitis. Jenis kutu yang paling umum ditemukan, hidup di kulit kepala manusia dan memakan darah. Telurnya atau nitnya menempel erat pada rambut. Yang kedua ada kutu badan atau Pedicellus humanus, hidup di pakaian dan tempat tidur. Mereka hanya berada di kulit kepala untuk menghisap darah. Yang ketiga ada kutu rambut kemaluan atau Pityrus pubis. Kutu ini ditemukan di daerah kemaluan dan bulu-bulu di sekitarnya, lebih besar daripada kutu kepala dan kutu badan. Siklus hidup kutu. Kutu mengalami 3 tahap siklus hidup. Yang pertama, telur atau nit. Telur kutu berwarna putih kecil dan menempel kuat pada rambut atau bulu. Telur menetas dalam waktu sekitar 7-10 hari. Yang kedua ada nimfa. Setelah menetas, kutu berada dalam tahap nimfa. Nimfa terlihat seperti kutu dewasa tapi berukuran lebih kecil, dan sebelum matang secara seksual. Tahap ini berlangsung selama 9-12 hari. Yang ketiga ada kutu dewasa. Kutu dewasa dapat hidup sekitar 30 hari dan bertelur hingga 6 telur per hari. Nah, sekarang kita akan mengetahui penyakit yang ditularkan atau yang disebabkan oleh kutu. Nah, penyakit pertama itu ada penyakit Lyme, disebabkan oleh bakteri Borrelia yang ditularkan melalui gigitan kutu rusa. Gejalanya meliputi nyeri sendi, leher kaku, dan detak jantung yang cepat. Nah, penyakit kedua itu namanya Mureni typhus, disebabkan oleh bakteri Rickettsia tipi yang ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Gejalanya meliputi sakit kepala, demam, mual, dan nyeri tubuh. Penyakit ketiga ada Mycoplasma haemophilus, penyakit bakteri parasit yang ditularkan ke kucing melalui gigitan kutu, tungau, dan nyamuk. Nah, penyakit keempat adalah penyakit cakar kucing, disebabkan oleh bakteri Bartonella hesselai yang ditularkan melalui cakaran atau gigitan kucing yang terinfeksi. Gejalanya dapat bervariasi, tapi seringkali meliputi pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit kelima ada penyakit Plangue, disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan biasanya ditularkan melalui gigitan kutu yang telah menggigit hewan
penggerak yang terinfeksi. Gejalanya dapat meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, pneumonia, atau septikemia. Nah, yang kelima ada penyakit tapeworm. Meskipun tidak selalu langsung disebabkan oleh gigitan kutu, manusia dapat terinfeksi cacing pita jika secara tidak sengaja menelan kutu yang terinfeksi. Anak-anak lebih beresiko karena lebih sering bermain di lantai atau di area berkarpet di mana kutu dapat ditemukan. Nah, penting untuk diingat, gejala penyakit yang disebabkan oleh kutu dapat bervariasi dan beberapa penyakit mungkin dapat menunjukkan gejala sama sekali. Jika Anda mengalami gejala yang mengkhawatirkan setelah digigit kutu, segera konsultasikan dengan dokter. Pencegahan gigitan kutu sangat penting untuk menghindari penyakit.